wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan IPA tentang materinya yaitu tentang melestarikan alam. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam meliputi hewan, tumbuhan, dan benda-benda tidak hidup. Pelestarian alam adalah upaya dalam melindungi alam jagat raya dan segala isinya. Dalam pelestarian alam, terdapat sebuah komponen keberhasilan seperti adanya pengaruh dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Karena sebuah keberhasilan, pelestarian alam itu merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pengatur dan masyarakat untuk membantu mensukseskan acara-acara pelestarian alam tersebut. Masyarakat akan membantu dalam keberhasilan pelestarian alam dengan upaya membatasi atau bahkan menghentikan kegiatan penebangan hutan yang semakin gundul, menghentikan pengambilan hewan langka di hutan-hutan. Jika sebuah lingkungan alam semesta ini rusak, akan berdampak pada diri kita sendiri. Dalam kerusakan lingkungan yang terjadi oleh ulah dan akibat tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan dan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di jagat raya ini. Jika terus dibiarkan, seperti apa alam semesta ini? Saat ini saja, masalah yang paling sulit dirubah adalah proses membuang sampah ke tempat sampah saja sulit. Banyak yang masih seenaknya membuang sampah, akibatnya terjadi banjir. Selain itu, masih banyak orang-orang yang melakukan penebangan liar, padahal hal itu akan menyebabkan terjadinya kelongsoran dan membuat masalah tanah yang semakin rusak. Banjir terjadi di mana-mana akibat ulah tangan manusia, akibat buang sampah sembarangan, akibat penebangan hutan. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan. A. Pertanian. Pertanian terdiri dari lahan basah, dilakukan di daerah yang cadangan airnya cukup banyak, dan pertanian lahan kering dilakukan di daerah-daerah yang persediaan airnya kurang. Pertanian lahan kering dapat dilakukan dengan berladang, bertegal, dan berkebun. Hasil dari produksi pertanian antara lain padi, jagung, sagu, ubi, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan. Hasil bertegal antara lain jagung, ubi jalar, palawija, ubi kayu, padi, dan hortikultura atau sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkebunan. Jenis-jenis tanaman perkebunan yang diusahakan penduduk antara lain kelapa sawit, pala, cengkeh, lada, karet, kopi, tembakau, dan lain-lain. Perkebunan besar diusahakan oleh pengusaha besar dan pemerintah. Selanjutnya, kehutanan. Hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan bambu. Kayu sebagai bahan baku triplek dan aneka perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, lemari, serta bahan baku pembuatan rumah. Baiklah, yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hewan. A. Peternakan. 1. Peternakan hewan besar.
Sapi, kerbau, dan kuda dapat dimanfaatkan tenaganya. Sapi perah diambil susunya. Sapi potong diambil dagingnya. 2. Peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil merupakan peternakan jenis hewan yang berkaki 4 dan bertubuh kecil, meliputi kambing, biri-biri, babi, dan kelinci. Biri-biri diambil dagingnya dan bulunya sebagai bahan kain wol. Yang ketiga yaitu peternakan unggas. Peternakan unggas adalah peternakan jenis hewan yang bersayap dan berkaki 2, antara lain yaitu ayam, itik, angsa, burung puyuh, dan ayam ras. Yang B. Perikanan. Ada 3 jenis perikanan yang kita kenal, yaitu perikanan laut, perikanan payau, dan perikanan air tawar. 1. Perikanan laut. Perikanan laut diusahakan di laut, ikan teri, ikan tuna, ikan pari, dan ikan cakalang. Perikanan air payau. Perikanan air payau merupakan perikanan yang berupa tambak di daerah pantai. Jenis ikan yang dihasilkan yaitu bandeng dan udang. Yang ketiga yaitu perikanan air tawar. Perikanan air tawar merupakan perikanan yang diusahakan di kolam, sungai, danau, dan waduk. Jenis ikan yang diusahakan merupakan ikan gurami, ikan emas, ikan mujair, dan ikan lele dumbo. Baiklah, selanjutnya B. Sumber daya alam benda tidak hidup. Sumber daya alam juga terdiri dari beberapa benda yang tidak hidup, antara lain tanah, air, batuan, dan bahan tambang. Baiklah, yang pertama yaitu air. Air digunakan untuk memasak, minum, mandi, mencuci. Air bergerak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan pembangkit listrik. 2 yaitu tanah. Tanah terdiri dari campuran berbagai bahan lapukan. Kegunaan tanah liat untuk membuat genteng. Tanah kapur digunakan untuk membuat semen. Tanah juga sebagai lahan membangun rumah dan mendirikan berbagai bangunan yang lain. Tanah yang subur digunakan untuk bercocok tanam. Yang ketiga yaitu batuan. Batuan banyak jenisnya dan banyak juga kegunaannya. Batu kali digunakan untuk membuat bangunan. Batu kapur untuk membuat semen. Batu marmer, meja dan lantai. Batu pasir untuk membangun rumah dan jembatan. Batuan banyak kita jumpai di gunung-gunung atau pegunungan dan sungai-sungai. Yang keempat yaitu bahan tambang. Bahan tambang diperoleh dari hasil menggali atau menambang dari bumi. Bahan tambang yang termasuk sumber daya energi antara lain minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan batu bara. Bahan tambang yang termasuk sumber daya mineral antara lain emas, timah, perak, nikel, bauksit, tembaga, dan bahan-bahan galiannya lainnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang menjaga kelestarian udara. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk di bumi membutuhkan udara. Manusia dan hewan memerlukan udara untuk bernapas. Tanpa udara, semua makhluk hidup akan mati. Udara perlu dijaga kebersihannya. Asap pabrik dan asap kendaraan bermotor dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara sama dengan polusi udara. Untuk mengurangi pencemaran udara, pabrik-pabrik yang besar harus menggunakan cerobong asap. Udara yang bersih baik untuk kesehatan badan. Untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara, sebaiknya di kanan kiri jalan ditanami pohon. Kamu juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan udara. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang
Contoh perilaku memelihara lingkungan alam dan buatan. Kalian semua tentu pernah melihat sungai, baik sungai yang besar maupun sungai yang kecil. Sungai termasuk ketampakan alam. Tahukah kalian manfaat sungai? Manfaat sungai banyak sekali seperti yang telah dijelaskan tadi. Contoh perilaku yang baik dalam memelihara sungai adalah dengan tidak membuang limbah ke sungai, karena dapat mencemari dan mengotori sungai. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Selain sungai, ketampakan alam buatan yang harus dijaga ada. Selain sungai, ketampakan alam dan buatan yang harus dijaga kelestariannya adalah hutan. Hutan yang ada yang alami dan ada yang buatan. Hutan alami adalah hutan yang ada dengan sendirinya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hutan buatan adalah hutan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai tujuan dan kepentingan hidupnya. Selanjutnya, manfaat hutan yang paling utama adalah sebagai tempat penyimpanan air serta mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, kita tidak boleh merusak hutan. Hutan wajib dijaga kelestariannya dengan cara tebang pilih atau menebang pohon dengan cara memilih pohon yang lebih tua dan siap untuk ditebang. Lebih tua dan siap untuk ditebang. Dan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon di hutan. Selanjutnya, sawah merupakan contoh lingkungan buatan yang sengaja dibuat manusia. Petani menanam padi di sawah. Dari menanam padi, petani mendapatkan beras yang dimasak menjadi nasi sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Agar dapat memperoleh hasil yang maksimal, petani harus mengolah lahan pertanian dengan baik, seperti penggunaan pupuk yang benar, sistem pengairan yang baik, dan mengolah tanah yang baik. Usaha-usaha tersebut merupakan bentuk pemeliharaan dan pelestarian lingkungan alam dan buatan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kegunaan sumber daya alam. Sejak ada peradaban, manusia memerlukan sumber daya alam. Pada awalnya, manusia hanya menggunakan hewan dan tumbuhan untuk makan dan pakaiannya. Lama-kelamaan meningkat kebutuhannya. Seiring dan perkembangan zaman, kemampuan manusia pun meningkat. Mereka mulai membutuhkan lahan yang besar untuk pertanian dan peternakan. Manusia juga membuat jalan yang menghubungkan berbagai daerah. Untuk itu, semakin banyak hutan yang dibuka dan bukit-bukit yang diratakan. Manusia bahkan mampu menyulap gurun yang panas menjadi daerah tempat tinggal. Oleh karena itu, pelestarian sumber daya alam erat kaitannya dan lingkungan. Bagaimana agar lingkungan tetap lestari dan memberi manfaat bagi generasi yang akan datang. 1. Tanah yang gundul kita tanami. 2. Kehidupan hewan-hewan di hutan perlu kita jaga dan lindungi. 3. Menghemat dan menggunakan minyak bumi. 4. Mencari sumber lain sebagai alternatif. 5. Mendaur ulang barang-barang bekas. 6. Melakukan pemakaian ulang. 7. Hemat sumber daya alam. 8. Pembuatan sengkedan atau terasering pada tanah miring. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan, antara lain sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Mengotori air dengan limbah beracun. 3. Menebang pohon di hutan secara sembarangan. 4.
menangkap ikan dengan racun atau bahan peledak. 5. Berburu hewan secara liar.